Shalom Bapak Ibu, senang sekali pada kesempatan ini kita bisa belajar firman Tuhan bersama. Berharap bahwa Bapak Ibu di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, tetap kita kedepankan protokol kesehatan supaya kita secara pribadi sehat dan juga setiap orang yang ada di sekitar kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk dalam PA kita, saya mengajak kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami beroleh kesempatan satu kali lagi dalam hidup kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Secara khusus bahwa kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan secara baik, dan dengan demikian iman kami bertumbuh dan kami bisa menjadi saksi Tuhan. Di sisi lain, kami tidak mudah terpengaruh, malah oleh pertolongan Tuhan kami bisa menolong orang lain supaya maju di dalam Tuhan. Kami berdoa, mohon hikmat dan Roh Kudus memenuhi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikannya maupun semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengar. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ayat ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Tujuannya terkait dengan bagaimana Timotius mengawasi dirinya sendiri, tapi juga mengawasi ajarannya. Mengawasi dirinya sendiri terkait dengan pemahamannya tentang Tuhan, bagaimana hidupnya dan pelayanannya. Tetapi juga mengawasi ajaran. Kenapa? Karena pengajaran yang disampaikan itu sungguh berpengaruh kepada orang lain. Kalau kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius 18 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, maka lebih baik diikatkan batu kilangan di lehernya dan ditenggelamkan di dalam laut. Ini sebuah peringatan bahwa ketika kita salah mengajar, maka itu sangat berpengaruh, menyesatkan orang lain, dan itu juga berakibat buruk pada kita. Firman Tuhan berkata, dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang-orang yang engkau layani. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa minggu ke depan kita akan belajar secara khusus mengenali beberapa ajaran yang berkembang di sekitar kita. Dan ajaran-ajaran itu sebenarnya adalah ajaran-ajaran yang sudah dikategorikan oleh gereja sebagai bidah atau ajaran sesat. Minggu ini kita akan belajar secara khusus tentang ajaran saksi Yehova. Kita akan belajar siapa mereka, bagaimana ajarannya, bagaimana pada akhirnya pengaruhnya terhadap kehidupan kekristenan, bagaimana sikap kita terhadap mereka. Mari kita bersama-sama akan memperhatikan ini. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ajaran saksi Yehova memang berkembang dengan maraknya di tengah-tengah bangsa kita. Bapak, Ibu mungkin pernah didatangi oleh paling tidak ada 2 orang. Satunya itu aktif berbicara, satunya cenderung diam. Yang aktif berbicara itu sebenarnya gurunya, dan yang diam itu adalah muridnya. Biasanya mereka datang ke rumah-rumah. Pertama-tama mereka bertanya, apakah Bapak Ibu adalah orang Kristen? Kalau kita berkata iya, mereka akan berkata, apakah kalian punya Alkitab? Dan mereka menawarkan Alkitab mereka. Mereka juga menawarkan buku-buku
Buku-buku yang mereka sering tawarkan adalah Menara Pengawal. Mereka juga ada buku yang berjudul Sadarlah. Dan mereka tidak hanya menawarkan literatur, tetapi kalau kita mulai tertarik, maka mereka akan mengajak kita berdiskusi ayat-ayat Alkitab, tapi hanya ayat-ayat yang searah dengan pemahaman saksi Yehova. Itu sebabnya mereka sangat menguasai. Karena memang itu saja yang mereka tahu. Mereka akan menggiring kita ke dalam diskusi terhadap ayat-ayat yang mendukung pengajaran saksi Yehova. Saudara-saudara, mereka berkembang dengan pesat di tengah-tengah bangsa kita. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya ada hal-hal yang memang secara ekstrim sikap mereka. Misalnya mereka tidak menghormati bendera, tidak hormat bendera. Mereka menganggap pemerintah adalah alat setan. Mereka menolak untuk masuk militer atau pegawai negeri. Mereka juga menolak transfusi darah, baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima. Dalam kaitan dengan kekristenan, mereka sebenarnya menolak untuk merayakan perayaan-perayaan yang umumnya orang Kristen lakukan, misalnya Natal atau Paskah. Sebenarnya mereka menolak. Nah, sekarang mari kita memperhatikan sebenarnya siapakah mereka itu. Dari mana ajaran saksi Yehova itu? Ajaran saksi Yehova sebenarnya pendirinya adalah Charles Russell. Ini dia hidup sekitar tahun 1852 sampai 1916. Dan perkembangannya cukup pesat di seluruh dunia. Kita tidak punya waktu yang cukup untuk melihat perkembangannya. Tapi dalam konteks Indonesia, Bapak Ibu, tahun 1968 sekitar bulan Mei, itu ajaran saksi Yehova itu diterima secara resmi di Departemen Agama. Tapi ketika diterima dan mulai berkembang, maka terjadi keresahan secara khusus di tengah-tengah umat Kristen. Maka kemudian atas protes atau masukan-masukan dari orang-orang Kristen, tanggal 7 Desember tahun 1976 itu Kejaksaan Agung melarang secara resmi saksi Yehova di Indonesia. Itu sebabnya dalam tahun-tahun yang lampau itu kalau ditanya Bapak Ibu gerejanya di mana atau dari sekolah Alkitab mana, itu cenderung mereka menjawabnya dengan agak ngambang. Tapi tahun 2007 tanggal 3 November pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, itu membatalkan surat larangan itu dan menerima saksi Yehova menjadi satu lembaga yang resmi di Indonesia. Semacam tanda kutip dianggap semacam satu sinode di Departemen Agama. Semacam seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya pencabutan terhadap larangan itu, maka sejak tahun 2007 perkembangan saksi Yehova itu yang tadinya diam-diam cenderung untuk menutup identitas mereka, itu mulai membuka diri dan juga perkembangannya itu begitu pesat di tengah-tengah bangsa kita di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat dan belajar mengapa gereja mengkategorikan saksi Yehova itu sebagai bidat.
Karena beberapa pengajarannya sangat berbeda dengan pemahaman atau ajaran yang dimiliki oleh gereja-gereja pada umumnya. Ajaran seperti apa yang berbeda? Pertama yang kita lihat adalah ajaran berkaitan dengan Alkitab. Para penganut saksi Yehova, mereka berkata bahwa Alkitab itu adalah kitab yang tidak ada kesalahan. Ditulis oleh pribadi-pribadi yang dipilih Allah dan didiktekan oleh Allah secara cermat. Tetapi mereka kemudian berkata bahwa Alkitab yang ada sekarang ini itu terdapat banyak kesalahan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya bukan di penulisan awalnya, tapi kesalahannya ada pada terjemahan-terjemahan yang kemudian membuat maksud dari Alkitab itu menjadi kabur. Karena itu maka orang-orang saksi Yehova mengeluarkan Alkitab sendiri. Alkitab mereka itu disebut dengan New World Translation atau terjemahan dunia baru. Dan Alkitab mereka sebenarnya penterjemahannya itu adalah penterjemahan yang lebih cenderung untuk apa? Untuk mendukung pemahaman yang diciptakan atau diajarkan oleh para tokoh atau para pendiri mereka. Memang seorang penterjemah adalah seorang penafsir dalam menerjemahkan Alkitab. Tapi bahwa untuk saksi Yehova sendiri, penterjemahan Alkitab disesuaikan dengan doktrin atau ajaran yang mereka punya. Tentu pemahaman seperti itu, sikap terhadap Alkitab seperti ini bertentangan dengan pemahaman gereja-gereja secara umum. Bahwa gereja-gereja memang menerima otoritas Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan, yang diinspirasikan, yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui hamba-hamba Tuhan, para penulis yang sungguh dipilih oleh Tuhan. Dan bahwa mulai dari pengilhaman yang di dalamnya ada wahyu, ada inspirasi, itu sungguh-sungguh di dalamnya Roh Kudus bekerja. Dan bahwa Alkitab ini adalah Alkitab yang tanpa salah. Penterjemahan-penterjemahannya juga itu adalah penterjemahan-penterjemahan yang memang berdasarkan pemahaman yang benar terhadap konteks yang ada. Maka kita sebenarnya tidak menyetujui kalau penterjemahan Alkitab ini digiring untuk disesuaikan dengan kemauan manusia. Penterjemahan Alkitab harus bertolak dari konteks di mana Alkitab itu ditulis, tetapi bahwa konteks yang ada itu tidak digiring kepada opini atau pemahaman kelompok tertentu, tetapi penterjemahannya harus sangat objektif tanpa ada tendensi atau kepentingan terhadap ajaran tertentu. Karena itu maka Alkitab yang ada adalah Alkitab hasil penterjemahan secara objektif dan tidak digiring untuk mendukung ajaran tertentu seperti yang dianut oleh saudara-saudara kita penganut saksi Yehova. Selanjutnya, Bapak Ibu, apalagi yang menjadi pengajaran yang memang berbeda dengan gereja secara umum.
Saksi Yehova beranggapan bahwa manusia ketika diciptakan oleh Tuhan, diciptakan memang dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas hidup ke dalamnya. Dan sampai di sini sebenarnya kita punya pemahaman yang searah. Tetapi mereka kemudian berkata bahwa manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang. Dan yang lebih lagi adalah bahwa mereka berkata bahwa ketika manusia mati, maka yang terjadi adalah jiwa itu turut mati bersamanya. Inilah pemahaman mereka. Jadi tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Ketika seorang mati, maka itu tidak ada kehidupan yang lain lagi. Tapi kemudian mereka berkata, kecuali orang-orang yang menganut ajaran saksi Yehova. Lebih spesifik lagi, mereka berkata bahwa kecuali ada 144.000 orang pilihan yang tentu disebutkan juga dalam kitab Wahyu. Dan mereka beranggapan bahwa ketika seorang mati, maka sebenarnya dia berada di dalam keadaan yang berkaitan dengan 3 tempat. Mereka berkata bahwa bagi orang-orang yang menganut saksi Yehova itu akan pergi kepada surga. Itu hanya 144.000. Sisanya itu akan ke Firdaus. Lalu selanjutnya akan dimusnahkan. Bapak Ibu, tentu ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Alkitab menunjuk bahwa ada kehidupan di balik dari kehidupan saat ini. Bahwa ketika seorang mati, maka jiwanya tetap hidup. Karena jiwanya bersifat kekal. Dan Alkitab berkata bahwa hanya ada 2 tempat. Ada surga dan ada neraka. Dan dua-duanya bersifat kekal. Kita bisa lihat dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya, di mana Bapak Abraham juga ada di sana. Bahwa mereka sudah mati, tapi mereka tetap hidup. Baik Lazarus di tempat di mana bersama dengan Abraham, yang kita bisa menyebutnya surga, maupun orang kaya itu juga tetap dalam keadaan hidup di tempat penyiksaan yang kita bisa menyebutnya neraka. Apakah artinya itu? Bahwa hanya ada 2 tempat. Berbeda dengan saksi Yehova yang berkata ada 3 tempat. Ada surga, hanya 144.000 orang. Lalu kemudian bagi orang-orang percaya yang tidak masuk dalam 144.000 itu, pengikut saksi Yehova, maka mereka akan ada di Firdaus. Nah, tetap dalam pemahaman kita bahwa sebenarnya ada perubahan pengajaran dalam perkembangannya ketika saksi Yehova mulai berkembang dan lebih dari 144.000, baru mereka mulai menciptakan ada tempat ketiga, itulah Firdaus. Sebelumnya hanya sorga 144.000 orang, selebihnya nanti akan dimusnahkan. Artinya ini sebuah perkembangan kemudian yang tentu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bahwa selain ajaran mereka terhadap Alkitab,
Selain ajaran mereka terhadap manusia yang bertentangan dengan pemahaman gereja secara umum, yang paling fatal yang menyebabkan gereja mengkategorikan saksi Yehova sebagai bidah adalah pemahaman mereka terhadap Tritunggal. Saksi Yehova menganut pemahaman Unitarian, percaya bahwa hanya ada satu Allah, dan mereka itu tidak percaya adanya Trinitarian atau Tritunggal. Mereka malah berpendapat bahwa ajaran Tritunggal itu adalah ajaran yang berasal dari pengajaran kafir, atau malah itu adalah pengajaran yang bersumber dari setan. Mereka berkata bahwa hanya satu Allah, itulah Yehova, dan tidak ada yang lain. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Mereka berkata bahwa Yesus itu memang adalah pribadi yang hebat, tapi dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Mengapa? Karena dia adalah ciptaan. Dia bukan pencipta seperti Yehova. Dia adalah ciptaan. Dia hanyalah satu ilah yang dinamakan Mikael, dan atau disebut dengan Logos. Bapak Ibu, intinya bahwa mereka menekankan Yesus itu bukan Allah. Maka dia tidak layak disembah. Penyembahan hanya ditujukan kepada Yehova. Dia tidak layak mendapatkan pujian, karena pujian harus ditunjukkan hanya kepada Yehova. Dia tidak layak untuk menjadi objek doa, karena doa harus disampaikan kepada Yehova. Mereka juga tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia sejati dan juga adalah Allah sejati. Di sini kita lihat bahwa mereka betul-betul menganggap Yesus itu manusia sejati. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus mereka anggap hanya sebagai sebuah kekuatan atau sebuah tenaga atau sebuah kuasa, tapi itu bukan pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengajaran yang oleh gereja disebut sangat menyesatkan. Mengapa? Karena betul bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Tapi Allah yang esa itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini adalah pribadi yang bisa dibedakan. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak, dan juga anak bukanlah Roh Kudus. Bapak Ibu, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa walaupun memang Yesus Kristus dilahirkan sebagai manusia sejati, tapi dia tetap adalah Tuhan. Banyak ayat firman Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya
Yesus Kristus itulah pencipta. Ayat yang terkenal Yohanes 1 ayat 3, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Yesus Kristus adalah pencipta. Bapak Ibu, Roh Kudus juga adalah pribadi. Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, tapi Dia adalah pribadi. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, saksi Yehova mengajarkan hal yang menyesatkan, tidak sesuai dengan pengajaran gereja secara umum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya mari kita lihat bahwa selain Alkitab, manusia, ajaran Tritunggal, ada juga hal-hal yang menyesatkan terkait dengan keselamatan. Saksi Yehova tidak percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk menyelamatkan kita, menebus manusia berdosa. Saksi Yehova menekankan bahwa keselamatan kita tidak ditentukan oleh karya Kristus, tapi keselamatan manusia justru ditentukan oleh perbuatan baik manusia. Perbuatan seperti apa yang sangat ditekankan oleh saksi Yehova? Perbuatan manusia yang sangat mereka tekankan adalah penginjilan, adalah memberitakan, menyabarkan ajaran saksi Yehova. Penginjilan mereka adalah mengajarkan atau menyebarkan ajaran saksi Yehova. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan mengapa orang saksi Yehova begitu bertekun untuk menyebarkan ajaran saksi Yehova. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang sudah ditolak pun, mereka masih berusaha untuk terus mengunjungi kita. Apa yang sebenarnya menstimulir atau memotivasi mereka? Ini dia. Karena adanya ajaran bahwa kamu bisa masuk dalam kelompok 144.000, atau paling tidak kamu ke Firdaus, jikalau kamu giat menyebarkan ajaran saksi Yehova. Sekali lagi, ini menekankan usaha manusia. Ini menekankan perbuatan. Keberadaan kamu dalam sorga atau di Firdaus itu sangat ditentukan oleh ketekunan kamu, kesungguhan kamu dalam menyebarkan ajaran saksi Yehova. Kenapa? Karena kalau kamu tidak bertekun, maka ada kemungkinan yang lain, yaitu kamu akan dimusnahkan. Bapak Ibu, tentu ajaran seperti ini bertentangan dengan konsep pemahaman gereja-gereja secara umum, bahwa keselamatan kita sangat ditentukan oleh jasa pengorbanan Kristus di salib.
Kalau Yesus tidak tinggalkan surga, kalau Yesus tidak menjadi manusia, kalau Yesus tidak menderita dan mati, menggantikan posisi terhukum kita, maka tidak ada keselamatan. Bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ada banyak penekanan yang menunjukkan bahwa tanpa Kristus kita pasti binasa. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat seperti Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa atau sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Kasih Tuhan yang hebat itulah yang bisa menyelamatkan kita. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati karena dosa bisa hidup untuk kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saksi Yehova menekankan tentang adanya usaha manusia dengan menyebarkan ajaran saksi Yehova supaya selamat, maka sebenarnya Alkitab menekankan sesuatu yang berbeda. Bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia yang kita responi melalui iman. Ini bukan hasil usaha kita, ini bukan hasil pekerjaan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini adalah anugerah Allah yang ditawarkan kepada manusia berdosa. Dan anugerah Allah itu hanya bisa diterima dengan iman. Maka ketika orang percaya, orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dosanya diampuni dan dia memiliki kepastian hidup yang kekal. Keselamatan bukan karena usaha manusia, tapi keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima dengan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pemahaman mereka tentang masa akhir zaman? Bagaimana konsep mereka? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa mereka beranggapan bahwa tidak ada tempat penyiksaan yang bersifat kekal. Mereka tidak percaya adanya neraka sebagai tempat di mana orang akan mengalami siksaan terus-menerus. Mereka lebih beranggapan bahwa tadi, kalau menganut ajaran saksi Yehova, maka kamu akan masuk surga. Dan jumlahnya terbatas. Itu hanya 144.000. Tapi kalau 144.000 itu sudah penuh dan kamu tetap menjadi penganut saksi Yehova, maka kamu bisa masuk ke Firdaus. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menganut saksi Yehova? Mereka berkata bahwa orang-orang yang tidak mengikuti saksi Yehova, mereka akan mengalami penghukuman, akan dibinasakan. Mereka menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak ikut saksi Yehova itu akan dimusnahkan. Sekali lagi, itu berarti
mereka tidak percaya bahwa ada sukacita kekal untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang menganut saksi Yehova. Dan mereka tidak percaya bahwa ada penderitaan kekal, karena akan langsung dimusnahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu ajaran seperti ini kita tidak menyetujuinya dan menganggapnya itu sebagai bidat. Mengapa? Karena Alkitab memang berkata dengan tegas bahwa ada surga dan bahwa ada neraka. Bahwa neraka itu adalah tempat orang berdosa yang menolak anugerah Allah, yang menolak untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita juga tidak percaya bahwa surga itu penghuninya hanya 144.000 orang saja. Karena apa? Karena kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9, di sana disebutkan bahwa akan ada kumpulan besar orang dari segenap suku, kaum, dan bahasa. Dan di situ disebutkan bahwa itu tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu, surga tidak hanya sebatas 44.000 orang. Karena itu, berdasarkan setiap ajaran-ajaran yang ada, kita sangat menentang dan menganggapnya itu bidat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita terhadap ajaran saksi Yehova. Saya melihat itu sikap kita lihat itu dalam dua bagian. Pertama, dari segi ajaran, kita menolak semua ajaran saksi Yehova karena itu bertentangan dengan Alkitab. Kita menolak ajaran berkaitan dengan Alkitab yang mengatakan bahwa di sana ada kesalahan dalam penterjemahan dan hanya penterjemahan mereka yang paling tepat. Kita menolak ajaran mereka tentang manusia yang mengajarkan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian kecuali yang 144.000 atau yang ada di Firdaus, yaitu mereka-mereka yang menganut saksi Yehova. Kita juga menolak ajaran terkait dengan Tritunggal, bahwa yang namanya Allah itu hanya Yehova, Yesus itu bukan Allah, Roh Kudus itu hanya sebagai sebuah kekuatan. Kita menolak ajaran mereka yang berkata bahwa keselamatan itu diperoleh berdasarkan usaha manusia yang menyebarkan ajaran saksi Yehova. Kita menolak itu karena kita meyakini bahwa keselamatan dalam Kristus itu adalah anugerah Allah yang diterima dengan iman. Kita juga menolak pengajaran mereka bahwa ada 3 tempat, yaitu surga, Firdaus, dan orang-orang yang dimusnahkan. Kita percaya bahwa Alkitab berkata dengan jelas bahwa ada surga, ada neraka, ada tempat sukacita kekal, dan ada tempat penderitaan kekal. Kita juga menolak ajaran mereka
bahwa surga hanya sebatas 144.000 orang. Kita percaya bahwa semua orang dari segenap suku, kaum, dan bahasa yang percaya bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Juru Selamat satu-satunya yang mati dan bangkit bagi kita, maka semua orang itu diselamatkan oleh Tuhan dan kelak akan ada bersama-sama dalam kumpulan orang dari berbagai macam suku, kaum, dan bahasa. Orang-orang yang berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah dan menyembah Allah. Kita menolak semua pengajaran yang diajarkan oleh ajaran saksi Yehova. Di sisi lain, secara praktis, saya ingin menyampaikan bahwa kalau ada jemaat yang belum memiliki pemahaman yang baik, maka sebaiknya dengan sopan, dengan cara yang halus, kita menolak kehadiran mereka. Mengapa? Karena kalau saudara, Bapak, Ibu tidak punya pemahaman yang baik dan mencoba untuk berdiskusi dengan mereka, maka dipastikan bahwa saudara akan mengalami kesulitan untuk berdiskusi dengan mereka. Karena apa? Mereka kelihatannya sangat fasih, tapi hanya fasih terhadap ayat-ayat tertentu saja. Dan kalau saudara memang mau berdiskusi, cobalah arahkan pertanyaan kepada yang diam. Karena yang diam itu sebenarnya adalah muridnya yang belum tahu banyak tentang ajaran saksi Yehova. Hitung-hitung sama-sama baru belajar. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu memiliki pemahaman yang baik, maka ketika mereka datang, terima mereka dengan baik. Ketika mereka ajak berdiskusi, ladeni mereka. Tetapi jangan terpancing untuk mengikuti alur diskusi yang hanya mendukung pemahaman mereka. Tapi biarlah menolong mereka untuk apa? Untuk melihat Alkitab secara objektif. Menyampaikan kepada mereka tentang keadaan manusia yang adalah orang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sampaikan kepada mereka tentang kasih Allah yang besar dalam Tuhan Yesus, yang tinggalkan surga, yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Dan ajak mereka untuk sungguh-sungguh hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka mereka memiliki kepastian keselamatan. Kiranya kita semua melalui PA ini dapat ditolong untuk memahami, walaupun sebenarnya pemahaman seperti ini akan lebih baik kalau PA kita diadakan secara onsite, karena bisa ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan saya juga bisa memberikan penjelasan. Tapi dari semua ini kita doakan supaya gereja-gereja terus memiliki program pengajaran terhadap ajaran yang sehat dari Alkitab, sehingga ketika pengajaran-pengajaran yang sesat itu datang, maka orang-orang percaya punya filter untuk bisa mengenali mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyesatkan. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, apa yang kita dengar hari ini bisa memperkaya kita, sehingga dengan sikap yang baik, dengan pemahaman yang jelas, kita bisa menolong saudara-saudara kita sehingga mereka bisa menyadari dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan oleh Tuhan.
Jangan lupa Roma 10 ayat yang ke-9 berkata, karena barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Ayat yang ke-13 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk PA kami hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dapat renungkan. Terima kasih bahwa juga kami dapat memahami tentang pendiri Saksi Yehova, inti ajaran mereka yang menurut firman mereka telah keluar dari kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini menolong kami supaya kami tidak terpengaruh, malah oleh pertolongan Tuhan kami boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini memiliki pemahaman yang salah boleh disadarkan, sehingga pada akhirnya mereka boleh berpaling, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka boleh diselamatkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami pun beroleh kesempatan untuk berdoa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan semua jajarannya. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Berkati ya Tuhan, beri hikmat dan keberanian, supaya oleh anugerah Tuhan, Bapak Presiden mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk kemajuan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk masalah yang sedang kami hadapi terkait dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkenan menolong. Kami berdoa untuk saudara kami Pak Luhut dengan semua tim yang oleh pertolongan Tuhan sejauh ini mereka bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya pertolongan Tuhan yang sempurna menjadi bagian mereka. Tuhan, kami berdoa untuk vaksinasi yang terus berlangsung. Kami berdoa untuk tenaga medis, berdoa juga untuk TNI dan Polri. Biarlah oleh anugerah Tuhan, vaksin yang ada berlangsung secara efektif, dan oleh pertolongan Tuhan, pandemi COVID-19 ini dapat dikendalikan. Di sisi lain, tolonglah kami semua supaya kami pun mengedepankan protokol kesehatan yang ada, sehingga kami tetap sehat dan setiap orang yang ada di sekitar kami pun dalam keadaan sehat. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih. Di tengah-tengah situasi seperti ini, bawalah kami untuk makin bersandar, makin berserah kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan satu-satunya. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi kami, lepaskan kami dari semua yang jahat. Berkati setiap anggota PA Del ini. Tuhan, berkati keluarga demi keluarga, supaya di sana ada hubungan baik. Berkati semua usaha dan pekerjaan, supaya apa yang dikerjakan berhasil beruntung untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Semua yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, karuniakan pekerjaan. Semua yang membutuhkan pasangan hidup di antara anggota keluarga kami, Tuhan Engkau pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua yang membutuhkan keturunan dan sampai saat ini mereka belum memperolehnya. Kami doakan supaya Tuhan Engkau berkenan mengaruniakan. Kami berdoa terus untuk gereja-gereja di Indonesia. Kami berdoa terus supaya Tuhan Engkau kiranya memberkati. Berkati juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba yang berjuang untuk memberitakan kabar baik. Para utusan di lapangan, Tuhan Engkau berkenan mengurapi mereka, menjaga, melindungi, memberikan kecukupan, dan memakai mereka secara indah dan luar biasa
menjadi saksi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawabnya, karena semuanya kami sungguh-sungguh alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saudara sekalian saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.